Nah, kali ini saya langsung lanjut lagi untuk bahas soal-soal tes skolastik UTBK, soal dari kemampuan kuantitatif, ya ini kita gunakan dengan cara-cara cepat. Ini udah ke berapa kalinya ya, jadi buat teman-teman yang belum lihat cara-cara lain ya boleh lihat cek-cek video yang lainnya gitu, itu sangat membantu kalian. Ya ingat, SBMPTN itu atau UTBK itu butuh strategi, tidak butuh hanya pintar kalian, tapi butuh strategi untuk ngatur kalian, mengatur waktu kalian secepat-cepatnya untuk menyelesaikan sebuah soal. Oke? Nah, kadang sih yang pintar kalah sama yang punya strategi gitu. Oke, kita lihat aja soal yang pertama. Soal yang pertama, suatu baju didiskon dengan 3 kali didiskon ya. Suatu baju didiskon dengan 3 kali diskon berturut-turut. Oke, yaitu 20%, 30%, 40%, dan total diskonnya adalah berapa? Oke, ini cukup gampang sih ya, tapi kadang ada banyak yang salah. Ya, kadang mereka bilangnya kadang banyak yang ngira ini tambahkan aja semuanya total diskonnya 20 tambah 30 tambah 40 tuh gitu. Berarti kalau dijumlahin sama dengan 90%. Nah, itu kejebak kalian di situ. Nah, sebenarnya ada gitu cara lamanya, tapi kalau saya jabarin cara lamanya nggak bisa waktu. Mending saya kasih cara cepatnya aja. Cara cepatnya itu gampang aja. Lihat nih, ini 20% ya. 20% diskonnya 20%, berarti kan bayar setidaknya, berarti kalian bayar itu 80% lagi kan, gitu. Oke, kalian bayar 80% lagi. Nah, ini ada 30, kalian bayar berapa lagi? Dari 100% lah ya, semuanya kalian bilang dari 100%. Oke, berarti itu adalah dia bayar 70. Nah, terus ini 40, dia bayar berarti 60. Oke, nah berarti total diskonnya semuanya yaitu adalah ini total yang mau dibayar ya. Total yang mau dibayar semuanya 80 kali 70 kali 60. Ini ada persen-persennya sebenarnya ya. Ada persen, ini persen, ini persen, ini persen. Oke. Nah, kalikan aja. Ya udah kali cepatnya aja 8 kali 7 kali 6 ya. 8 kali 7 kali 6 itu adalah piro tuh? 336 ya. Oke, 336 berarti 33,6%. Ini total yang harus dibayar, Dik, ya. Total yang mau dibayar. Oke. Nah, berarti total diskon enak nih ya, diskon-diskon apalagi ke mall nih yang berarti itu sama dengan 100% dikurang dengan 33,6%. Nah, ya udah, jadi jawabannya ada yang empatnya nih. Ada yang 6 ya. Ini berarti 4 ya, ada yang 4. Oke, ini. Jadi jawabannya adalah 64,4%. Oke, cukup gampang banget ya, gitu. Artinya gini ya, total diskon itu kalian misalnya beli nih ya, misal harga normalnya kita bilang lah harga normalnya itu adalah 100.000. Terus misalnya di diskon 20%, ya diskon 20% berarti dia hanya bayar 80.000, ya 80.000 dia bayar. Terus diskon lagi 30%, tapi diskon 30% ini bukan dari sini, tapi dari sininya lagi, kalikan lagi ke sini. Terus setelah nanti hasilnya kalikan lagi ke sini, lama ya gitu. Bagusan cara kayak gini, ya. Oke, ini kemungkinan aja sih karena angkanya mudah banget itu 100.000. Coba angkanya agak ribet gitu. Jadi kalian ngabisin waktu cukup lama gitu. Oke, kita lihat nomor 2. Nah, nomor 2, nilai rata-rata ujian mapel fisika dari 15 anak adalah 63. Nah, keesokan harinya nih ada beberapa anak yang mengikuti ujian susulan, sehingga rata-ratanya menjadi 60. Jika rata-rata anak mengikuti ujian susulan adalah 51, maka berapa anak yang mengikuti ujian susulan? Nah, ini kalau mau saya jabarin cara lamanya, aduh, jangan dulu deh ya. Kita butuh carcep di sini, harus butuh carcep. Buat apa saya buat judulnya carcep kalau nggak kita gunakan carcep gitu. Oke, nah kita gunakan langsung carcep aja.
lihat dari rata-ratanya. Rata-rata paling kecil. Ini anak jika rata-rata mengikuti ujian susulan ada 51, berarti rata-ratanya itu kan 51 kan yang si anak mengikuti ujian susulan itu. Terus setelah dia bergabung ya, jadi rata-rata anak itu adalah total semuanya itu adalah 60 gitu. Oke? Dan sebelum ada ujian susulan ini gitu ya, maksudnya sebelum kelihatan esok harinya gitu, sebelum kelihatan esok harinya masih normal nih 63. Oke, lihat nih selisihnya, selisih dari mereka Charcep ya, Charcep 51 ke 60 berarti selisihnya 9. Ini selisihnya 3 nih. Oke, total anak 15 orang. Nih, total anaknya 15 orang. Nah, sekarang maka berapa jumlah anak mengikuti ujian susulan gitu. Berarti jumlah anak mengikuti ujian susulan ya. Kan dari sini tadi nih yang susulan kan yang ini ya. Susulan balikkan ya, balikkan menjadi 3/9. 3/9 artinya ini tinggal balikkan aja. Oke, ini balikkan. Itu Charcepnya. Ini balikkan ke sini. Jadi 3/9 dikali dengan totalnya 15. Oke, cukup gampang ya. Udah, sama-sama bagi 3 nih. Ini 5, ini 3. Oke, 3 bagi 3 habis. Jadi jawabannya adalah 5. Cukup sangat gampang sekali ya. Intinya kalian tahu buat cara strategi kayak gini. Oke, pertama urutkan kalian dari yang terkecil. Ya, terus buat rentangnya. Ya, selisih dari mereka. Dan sekarang tinggal buat dong seperti ini. Masa nggak bisa buat gini lagi gitu yang buat seperti ini. Oke, ikutin yang saya omongin tadi. Oke, kita lihat nomor 3 nih. Nomor 3. Nah, nomor 3. X-nya adalah 1/42 dikurang dengan 1/48. Y-nya adalah 1/44 dikurang 1/46. Ingat, ya kalau kalian mau sederhanain ini, mungkin kalian samakan penyebutnya dulu atau kalian silang gitu. Aduh, lama banget gitu. Terus kalian bagi lagi. Ingat aja, deh, ini lihat. Ini penyebutnya otomatis kalau misalnya lah ya, ini A, ini B. Ini pembilang, ya ini pembilang, ini penyebut. Ya, ini penyebutnya. Nah, jika penyebut lebih besar, otomatis hasilnya lebih kecil. Jika pembilang lebih besar, otomatis hasilnya lebih besar gitu. Oke, nah dilihat di sini. Ini adalah penyebutnya 42. Ya, di sini penyebutnya adalah 44. Ya, otomatis 1 bagi 42 lebih besar ini dong daripada yang ini gitu. Loh, di sini kan ada 48 juga, Bang. Nah, loh, otomatis dong. Tadi lihat ya, ini lebih besar. Yang pertama ini lebih besar, yang tadi ini lebih besar sama yang ini. Coba yang ini kita bandingkan yang ini, 48 sama 46. Mana lebih besar gitu. Yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar nanti nilainya adalah ini sih, memang yang ini lebih besar. Tetapi ini 1/42 ini 1/44 udah jauh gitu. Biasa sih soal dari TPS itu nggak terlalu jauh banget. Misalnya ini pokoknya kalian bisa langsung buat carcepnya gitu. Itu udah biasa deh. Itu udah diatur strategi-strategi biasa soal ujian seperti itu gitu. Oke, jadi lebih besar siapa? Yang X lebih besar dari Y. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Ingat, yang tadi yang saya bilang itu ini yang perlu kalian catat. Hafal aja sih, gitu. Ingat aja, udah luar kepala sih. Mungkin kalian udah nonton ini, kalian udah luar kepala gitu. Oke, kita lihat nomor 4. Nah, ini nomor 4 nih. X sama dengan 1234 dikali dengan 1232. Dikurang dengan 1233 pangkat 2. Oh my god, ini bilangannya gede-gede banget gitu. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan Charcep. Ya, teman-teman tahu ya, yang gunakan A pangkat 2 dikurang dengan B pangkat 2, itu berarti rumusnya adalah A tambah B jumlahkan dikurangkan. Itu aja. Gampang ya? Nah, sekarang kita ubah aja yang X itu. Ya, itu sengaja ya bisa diubah bisa gitu. Ubah aja 1234 ini ya. Gimana supaya mirip ke sini? Ini kan udah pangkat 2 nih.
Oke, gimana supaya mirip ke sini? Ya udah, berarti 1233 ditambah 1 dong. Yang ini, nilainya ini. Oke, nah dikali hasilnya ini. Berarti 1233, ubah lagi, berarti dikurang 1. Sama ya, sama yang ini hasilnya yang ini. Oke, sama kan? Oke, nah sekarang dikurang yang ini, dikurang 1233 pangkat 2 ditambah 1 pangkat, nggak usah deh buat pangkatnya, itu sama aja sih sebenarnya, 1 pangkat berapapun tetap 1 sih. Oke, sekarang berarti X sama dengan, nah tadi ingat yang A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Oke, berarti itu sama dengan 1, 2, 3, 3, 1233 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Oke, gampang ya. Terus dikurang yang ini dong. Ya, dikurang 1233 pangkat 2 ditambah 1. Nah, habis ya. Habis. Jadi jawabannya adalah 0. Nah, sekarang si Y nih. Y sama dengan 300 no. 300 berarti kita ubah. Ini 300 nggak usah ubah karena dia pangkat 2. Ya, sekarang kita ubah yang ini. Ya, berarti 300 pangkat 2 dikurang dengan ubah. Ya, 300 itu 31 ya, berarti tambah 1. Ya, dan itu 299 berarti 300 dikurang dengan 1. Nah, jadi 300 pangkat 2 sama dengan 300, ini buat kurungnya biar jangan salah-salah, 300 pangkat 2 dikurang dengan 1 pangkat 2. Oke? Oke, gampang banget ya. Ini gampang-gampang sekali. Nah, berarti 300 pangkat 2 dikurang dengan 300 pangkat 2 habis ya. Nah, yang ini ada negatif dikali dengan negatif. Jadi jawabannya adalah positif 1. Siapa lebih besar jadinya? Si X lebih kecil dari Y, karena Y-nya adalah 1. Jadi jawabannya adalah B. Oke, next soal nomor 5 ya. Nah, nomor 5 nih. Jika ABC dikali dengan 3, hasilnya adalah BBBB. BBB bukan bintang biasa ya. Oke, bukan itu yang dimaksud ya, bukan itu. Maka nilai ABC-nya itu berapa gitu. Oke, ini gampang sekali ya. Berarti ini kan ratusan dong ya. Dikali 3 hasilnya nanti BBB ini artinya gini ya. Misalnya angkanya jadi 111 gitu. Angkanya sama semua gitu. Nah, berarti yang bisa dibagi 3 itu bilangan berapa? Berarti kita coba yang paling kecil, yaitu adalah 333. Oke, 333 supaya dapat ini ya, Coba kita bagi 3. Kita bagi 3 hasilnya adalah 111. Nggak memenuhi dengan syarat ini karena bilangannya harus berbeda-beda nih ya, tapi ini angkanya tetap sama 111 gitu, jadi salah, bukan ini. Coba yang lain lagi, coba 4 bagi 3. Oke, nah dia dibagi 3, coba bagi 3 kan, berarti dibagi 3 kan sama dengan 148 ya, 148. Ini udah memenuhi ABC ya, udah memenuhi ABC, artinya bilangan berbeda-beda gitu ya. Oke, nah dari sini udah jelas dong gitu, sudah jelas berarti B-nya 4, nah ini pas ya. Nah, B-nya 4, ini adalah B, ini kan BB gitu, B-nya 4. Nah, berarti jumlahkan aja 1 tambah 4 tambah 8, 1 tambah 4 tambah 8. Berarti itu sama dengan 13 ya. Jadi jawabannya adalah 13. Next kita lanjut nomor 6. Nah, ini nomor 6 nih gitu. Ini soal TPS gampang sekali ya. Diketahui fx sama dengan 4x tambah 7 per 3x dikurang 5. X tidak sama dengan 5/3, artinya itu penyebutnya nggak boleh sama dengan 0, itu sih artinya. Oke. Inverse dari fx ini ya. Oke. Nah, katanya nilai inverse-nya.
Carcep ya, mungkin kalian udah pada ngerti ya gitu. Nah, kalau misalnya AX ditambah B per, ini nilai fx ya, ini saya kasih rumus aja. AX tambah B per CX tambah D. Nah, inverse-nya ini, oke, D-nya pindahkan, ya, D-nya pindahkan ke A, dan tandanya jadi negatif. Ya, DX tambah B per, gampang ya, CX dikurang A. Tanda A-nya juga berubah. Oke, nah gampang nih. Sekarang kita ubah nih. Si 5-nya, ini kan si D gitu. Pindahkan, ini kan negatif 5, pindahkan ke A. Berarti positif 5 gitu. Positif 5X. Oke, ditambah 7 per. Ini 3X-nya tetap. 4-nya pindahin, ya jadi kurang. Karena dia positif. Oke, jadi jawabannya nih. 5X tambah 7 per 3X kurang 4. Jadi jawabannya adalah B. Waduh, mudah banget ya. Kita lihat lagi soal nomor 7. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar gitu. Nah, sebenarnya tadi udah tahu triknya ya. Lihat penyebutnya, lihat pembilangnya. Tetapi kita jabarin dulu deh, biar kalian nggak ada cara lainnya lagi gitu. Sekarang kita lihat nih polanya. Ini kan bilangannya acak-acak semua nih gitu. Bilangannya nggak beraturan. Sekarang kita lihat polanya. Nah, ini kita bisa ubah nggak jadi gini gitu. 9 per 7 ya dikali dengan 15%. Ya, dikali dengan 15% karena persen yang paling kecil adalah 15 ya. Ini 15% dikali dengan 3 ya supaya 45%. Oke, nah sekarang ini ya yang ini kita misalin, terserah lah siapa ya, si B, A, atau A lah ya kita bilangnya. Dia kita misalin A. Is oke ya. Oke, kita langsung lanjut ya. Berarti ini sama dengan 3A. Oke, gampang ya. Nah, ini sekarang 18 nih. 18 per 7. Berarti 2 dikali dengan 9 per 7. Oke, 15%-nya tetap ya. Kali 15%. Jadi jawabannya ini adalah 2A. Nah, ini sekarang nih ya. 9 per 14. 9 per 14 berarti 1 per 2 dikali dengan 9 per 7. Ya, dikali dengan 15%. Ya, 15%. Terus supaya 60, 15 kali 4 ya. Berarti ini 4 dong. Sama dengan, nah udah kelihatan ya, yang ini berarti si A-nya. Berarti sama dengan 4 kali setengah. 4 kali setengah berarti 2 ya. 2A jadi. Oke, sekarang lanjut lagi. 9 per 21. 9 per 21 berarti 1 per 3 dikali dengan 9 per 7, oke, dikali dengan 15%. Ada 90% nih, itu dikali berapa dia supaya 90? Dikali 6 ya. Oke, dikali 6 supaya 90%. Nah, berarti jawabannya adalah 6 dikali 1/3, berarti 2A juga. Wah, gampang ya. Sekarang 18 per 21 nih. 18 per 21 berarti 2 ya. 2 per 3 ya dikali dengan 9 ya. Dikali dengan 9 per, sama kayak yang tadi, 9 per 7 dikali 15%. Dikali berapa? Supaya 45 dikali dengan 3. Jadi jawabannya adalah 2A juga. Siapa lebih besar? Lebih besar yang ini gitu. Jadi yang jawabannya adalah itu gitu penjabarannya gitu. Penjabarannya seperti itu. Ini sih udah termasuk cara cepet juga sih ya. Oke, kita maksudnya udah cara cepat dan jawabannya benar ya. Benar banget gitu. Kita langsung lihat lagi nomor 8. Nah, ini nomor 8. Harga satu buku dan satu pensil 35.000.
Selisih harga buku dan harga pensil 5.000. Manakah hubungan antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Kita misalin lah si buku adalah si buku ini kita misalin harga satu buku dan satu pensil ya. Oke, kita misalin ini adalah A dan satu pensilnya adalah B. Oke, nah berarti A ditambah dengan B sama dengan 35.000. Oke, sekarang ya ini selisih satu buku dan satu pensil. Selisih berarti pengurangan ya. Dan kita nggak tahu siapa kurang siapa, siapa lebih besar. Ya kita misalin lah dia si buku lah lebih mahal lah kita bilang gitu. Berarti ini kita ubah aja deh dulu yang tadi ini. A, B biar posisinya langsung nyaman gitu. Ini B ditambah A sama dengan 35.000 tadi ya. Oke, nah berarti selisihnya berarti B dikurang A sama dengan 5.000. Sebenarnya sama aja sih A kurang B gitu. Karena kita kan nggak tahu gitu. Siapa kurang, maksudnya pokoknya ini selisih itu ada yang besar kurang yang kecil gitu, itu aja. Oke, nah yang ini kita matikan dulu si A-nya. Ya, berarti kita tambah. Berarti ini sama dengan 2A sama dengan 40.000. Nah, berarti A sama dengan 40.000 bagi 2 sama dengan 20.000. Oke, B berapa gitu? B-nya berarti dikurang 5.000 aja, masukkan substitusi B kurang A. Berarti 20 kurang 5.000, 15.000. Nah, kita lihat di soalnya, Siki adalah jumlah uang minimal yang cukup membeli salah satu dari buku atau pensil. Ya, salah satu minimal, ya minimal. Berarti yang paling minimal adalah si ini 15.000 kita keluarin gitu. Otomatis dong si Q lebih besar ya. Si Q lebih kecil gitu. Si Q lebih kecil dari P karena P-nya adalah 20.000. Oke. Nah, sekarang berarti Q lebih besar dari P. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Karena yang diminta adalah yang minimal ya. Si Q-nya itu yang minimal. Yang minimal kan 15.000. Sebenarnya ini kan 20.000 ada gitu. Tapi ini minta yang minimal gitu. Paling kecilnya gitu. Oke, semoga membantu kalian ya. Oke, mungkin cukup ini aja ya gitu. Like ya kalau kalian suka ya. Kalau nggak suka juga dislike aja. Oke, semoga membantu kalian semuanya.